Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Sulistyo dengan NIM 2210 1140 2408 dari kelas 07 TPLP 026. Baik, di sini saya akan membahas tentang mengenal fungsi masing-masing bagian dari komputer, yang dimana materi ini merupakan mata kuliah dari arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung aja kita masuk ke materi. Mengapa kita perlu tahu apa itu bagian dan fungsi dari komputer? Yang pertama itu ada pemecahan masalah lebih mudah, di mana kita dapat memahami fungsi setiap komponen, membantu mendiagnosis masalah dengan cepat saat komputer mengalami gangguan, sehingga menghemat waktu dan biaya perbaikan. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pengambilan keputusan peringkatan, yaitu mengetahui bagaimana yang paling mempengaruhi kinerja seperti CPU dan RAM, memungkinkan Anda membuat keputusan yang tepat saat ingin meningkatkan spesifikasi. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu memaksimalkan investasi. Pemahaman yang baik memastikan Anda membeli komponen yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda, menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah, tujuan dari saya presentasi ini adalah memberikan pemahaman fundamental tentang peran dan interaksi setiap komponen keras, yaitu hardware komputer atau perangkat keras. Oke, selanjutnya yaitu otak komputer. Otak komputer itu adalah CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU ini adalah sirkuit elektronik utama yang menjalankan instruksi program komputer. Setiap kali Anda membuka aplikasi, mengklik atau mengetik, CPU adalah yang memproses perintah tersebut. Di dalam CPU ini kita dapat mengukur kecepatan dalam gigahertz. Ini menunjukkan seberapa cepat CPU dapat memproses data. Angka yang lebih tinggi berarti kinerja yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu core atau inti. Jumlah unit pemrosesan independen di dalam CPU, lebih banyak core memungkinkan komputer menangani banyak tugas atau multitasking secara bersamaan dengan lebih efisien. Selanjutnya ada memori komputer, RAM dan ROM. Dua jenis memori dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada random access memory, di mana memori jangka pendek dan volatile. Tempat penyimpanan sementara bagi data dan program yang sedang aktif dijalankan. Dan volatile itu sendiri merupakan semua data akan hilang saat daya dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dibuka secara bersamaan tanpa melambat. Selanjutnya yang kedua itu ada ROM atau read only memory, di mana memori permanen dan volatile yang menyimpan instruksi boot, firmware atau BIOS yang dibutuhkan komputer untuk memulai sistem operasi. Non-volatile itu sendiri yaitu artinya data tetap tersimpan meskipun daya dimatikan, tidak dapat dimodifikasi atau ditulis ulang oleh pengguna biasa. Selanjutnya ada penyimpanan data HDD atau SSD, di mana tempat tinggal permanen bagi sistem operasi, dokumen, foto, dan semua file. Yang pertama itu ada HDD, yaitu hard disk drive. Adalah menggunakan piringan magnetis yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Teknologi lama cenderung lebih lambat, tetapi menawarkan harga per gigabyte yang lebih murah. Selanjutnya itu ada solid state drive. Artinya yaitu menggunakan memori flash mirip dengan USB drive. Tidak ada bagian bergerak, membuatnya jauh lebih cepat, lebih tahan guncangan, dan lebih efisien dalam hal energi, dan juga ideal untuk sistem operasi dan aplikasi. Selanjutnya yaitu ada jantung komputer. Jantung komputer itu seperti motherboard. Motherboard ini adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen vital komputer dan memungkinkan mereka berkomunikasi. Di dalam motherboard ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama slot CPU atau soket. Tepat CPU dipasang, pastikan CPU dan motherboard memiliki soket yang kompatibel. Selanjutnya ada chipset,
di mana sekumpulan microchip yang mengontrol interaksi antara CPU, memori, dan perangkat periferal lainnya. Selanjutnya ada slot RAM. Biasanya berupa slot panjang berwarna, tempat stick RAM dipasang untuk menyediakan memori kerja. Yang terakhir itu ada slot ekspansi, digunakan untuk memasang kartu tambahan seperti kartu GPU, kartu suara, atau kartu jaringan. Selanjutnya yaitu ada mata dan telinga komputer. Mata dan telinga ini kita bisa sebut monitor dan audio. Yang pertama itu ada monitor atau mata, di mana perangkat output visual utama yang menampilkan informasi grafis dari komputer. Dan juga resolusi jumlah pixel dan refresh rate menentukan kualitas dan kelancaran tampilan, serta membutuhkan kartu grafis GPU untuk memproses sinyal gambar yang kompleks. Selanjutnya yaitu sistem audio atau bisa kita sebut sebagai telinga, di mana sistem audio ini terdiri dari sound card internal dan speaker atau headphone sebagai eksternal. Sound card mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat didengar oleh speaker, serta kualitas output audio sangat penting untuk multimedia dan gaming. Tanpa komponen-komponen output ini, interaksi dengan komputer hanya akan terjadi melalui teks saja. Selanjutnya yaitu perangkat input, menghubungkan pengguna dan mesin. Perangkat input ini bertugas menerjemahkan tindakan fisik manusia menjadi data digital yang dapat dipahami oleh CPU. Yang pertama itu ada keyboard, di mana keyboard ini memungkinkan kita untuk menginput teks dan perintah dengan menekan tombol. Selanjutnya yaitu ada mouse, atau memungkinkan navigasi antar muka grafis seperti GUI melalui kursor. Selanjutnya yang ketiga itu ada mikrofon. Mikrofon itu mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik atau digital. Selanjutnya yang keempat itu ada webcam, yang dimana menangkap gambar dan video real time untuk konferensi atau perekaman. Yang terakhir itu ada scanner. Scanner ini yaitu mengubah dokumen fisik menjadi salinan digital. Selanjutnya yaitu perangkat output, menerjemahkan data ke dunia nyata. Perangkat output mengambil data yang telah diproses oleh CPU dan menyajikannya dalam format yang dapat digunakan oleh manusia. Yang pertama itu seperti printer, di mana printer ini yang mencetak dokumen digital atau gambar ke media fisik atau kertas. Dan juga ada jenis inkjet dan laser masing-masing dengan keunggulan kecepatan dan kualitasnya. Yang kedua itu ada speaker dan headphone. Speaker dan headphone ini menghasilkan suara dari sinyal audio komputer, berbeda dengan mikrofon. Ini adalah output suara. Yang ketiga itu ada proyektor. Proyektor ini memproyeksikan tampilan visual komputer ke permukaan besar, sering digunakan untuk presentasi atau hiburan. Perbedaan mendasar antara input dan output terletak pada arah aliran data. Input ke komputer, sedangkan output itu dari komputer itu sendiri. Baik, terakhir kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, CPU merupakan pemroses perintah. Yang kedua ada HDD atau SSD yang merupakan penyimpanan data permanen. Yang ketiga ada RAM, memori kerja sementara. Yang keempat ada motherboard, merupakan jalur komunikasi antar komponen. Memahami anatomi komputer memberdayakan Anda untuk menjadi pengguna, pemecah masalah, dan pengambil keputusan yang lebih baik dalam lingkungan kerja teknologi. Baik, saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.